Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tak terasa setiap langkah-langkah kita Tuhan selalu ada bersama dengan saudara dan saya. Itu terbukti ketika Dia menuntun kita dan kini kita ada di akhir pekan. Sepekan lamanya tangan kasih Tuhan selalu membuat ibu bapak saudara-saudara dan saya merasakan kenyamanan berjalan bersama Tuhan. Di akhir pekan ini saya mengajak kita semua untuk kembali menghayati kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Pagi ini kami menikmati kembali segala berkat Tuhan. Tubuh kami yang diberkati oleh Tuhan, kami dapat merasakan semua, bahkan penyertaan-Mu selama sepekan ini. Karena itu di akhir pekan ini kami ingin memberi diri kami kembali Tuhan penuhi dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang memperlengkapi kami, memampukan kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu, dan kami melangkah di akhir pekan ini dengan tuntunan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua. Kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, di akhir pekan ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasalnya yang kedua ayat 1-3, dan penekanannya pada ayatnya yang kedua, yang mengatakan, apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga pandai mengajar orang lain. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, rekan kerja yang dapat dipercaya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Timotius orang yang masih muda dalam pengalaman. Tapi Paulus tidak menganggap dia rendah. Atau Paulus tidak pernah menganggap Timotius itu baru anak kemarin. Tapi justru Paulus dengan setia menuntun Timotius, Paulus dengan setia mengajarkan Timotius, sehingga Paulus tidak melihat dia sebagai orang yang baru saja kemarin menjadi seorang penginjil, tetapi Paulus melihat dia sebagai rekan sekerja. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Tidak ada antara yang lebih pengalaman dengan yang masih muda, antara yang senior dan junior. Dalam pelayanan yang dikenal adalah rekan sekerja. Karena itu Paulus dalam suratnya ini mau kembali mengingatkan Timotius untuk meneruskan apa yang sudah Paulus ajarkan. Dan khususnya rekan-rekan sekerja yang dapat dipercaya, yang menurut Timotius dapat mengajar orang lain. Regenerasi atau penerus ataupun dalam melanjutkan karya kerja bersamaan dengan rekan-rekan sekerja. Itu menjadi modal utama di mana pekerjaan pelayanan Kristus tidak hanya pada diri kita, tapi juga orang-orang yang menurut kita bisa melanjutkan pekerjaan pelayanan Tuhan. Saudara-saudara, kita bisa merasakan semua itu sampai hari ini. Pelayan-pelayan Tuhan tidak pernah putus. Dia terus berganti, dia terus bertambah. Oleh karena apa? Oleh karena semua orang yang melaksanakan tugas pelayanan Kristus ini harus saling bisa dipercaya satu sama lain. Sehingga pelayanan yang kita lakukan bukan untuk kepentingan diri kita, bukan juga untuk supaya orang memuji kita, tapi pelayanan yang kita lakukan secara bersama-sama, kolektif kolegial, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Mari saudara kita bangun kembali kepercayaan di antara kita sebagai rekan sekerja pelayanan. Karena yang kita layani adalah umat kepunyaan Tuhan. Tuhan lebih dulu melayani kita, lalu kita dipercayakan Tuhan untuk menjadi pelayan bagi jemaatnya. Mari pagi hari ini di akhir pekan ini semangat untuk melayani sesama. Semangat untuk kita terus melanjutkan. Bahkan semangat untuk memupuk kepercayaan di antara rekan sekerja. Supaya dimanapun kita berada dalam menghadirkan tanda kerajaan Allah, melalui perkataan dan perbuatan, orang dapat melihat bahwa kita bisa menjadi pelaku-pelaku dari firman-Nya melalui kepercayaan di antara rekan sekerja. Selamat berkarya, selamat menikmati akhir pekan. Teruslah kita memupuk kepercayaan kita di antara rekan sekerja pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih
Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat sejahtera di DKI Jakarta. Kami berdoa untuk keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan di hari ini, keluarga Bapak Subardi Raharjo dan Ibu Esther Lasmi. Tuhan memberkati sukacita akan keluarga ini yang boleh menikmati pertambahan usia. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini bertambah usia, Bapak Reki Andrew Dolph, Ibu Resa Kristiana, Bapak Setiawan Immanuel, dan Saudara Glenn Dennis Patiwail. Tuhan berkati keluarga saudara-saudara kami yang bertambah usia ini, agar sukacita dan rasa syukur mereka nyatakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di pagi hari ini juga kami mau berdoa ya Bapa di sorga, untuk jemaat sejahtera yang ada di 5 sektor pelayanan. Tuhan berkati tiap pribadi, tiap keluarga. Kami juga mau berdoa untuk perjalanan Pelkat PKLU yang menuju Garut. Tuhan besertalah bersama Vikaris dalam perjalanan mereka menikmati retreat mereka sampai esok hari. Tuhan menyertai perjalanan orang tua kami sampai di tujuan dengan selamat, berkati seluruh rangkaian acara mereka. Dan ketika mereka pada hari Minggu besok kembali lagi, mereka berada dalam tubuh yang sehat, berjumpa dengan keluarga, dengan kami semua di jemaat sejahtera. Pagi ini kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk para diaken penatua yang ada di jemaat sejahtera. Tuhan memberkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka, berkati karya kerja mereka. Kami juga mau berdoa untuk pegawai. Kami berdoa juga Tuhan untuk unit-unit misioner. Kami mau berdoa juga untuk panitia hari ulang tahun jemaat sejahtera, bahkan juga perayaan Natal. Tuhan berkati panitia ini dalam mempersiapkan sukacita pertambahan usia jemaat sejahtera dan juga perayaan Natal tahun 2023. Kami berdoa juga Tuhan untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Tuhan Yesus berkati semua unsur yang ada di jemaat-Mu, Tuhan memberkatinya. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati aparat-aparat keamanan TNI maupun kepolisian. Diberkatilah bangsa kami dan diberkatilah negara kami dalam menyongsong tahun politik 2024 untuk memasuki tahapan pemilihan umum. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati saudara.